Tasyawwufuka, Imam Muthaillah mengatakan tasyawwufuka, betul ya? Tasyawwufuka ila ma batana fika min al-uyub khairun min tasyawwufika ila ma hujiba anka min al-ghuyub. Jadi godaannya kajian kita malam ini adalah godaannya orang yang mempunyai hati yang sensitif, kolbu yang tajam. Apa godaannya? Ini yang mau kita kaji di hikmah yang ke-32 atau 40 ya. Tasyawwufuka itu berarti kecenderunganmu ingin mengetahui ila ma batana fika minal uyub, untuk mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dirimu daripada aib, khairun, lebih baik min tasyawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub, daripada engkau disingkapkan alam gaib atau yang tidak tampak secara kasat mata, isi hati orang, benda di balik tembok, sesuatu yang tersimpan di dalam perut bumi. Godaan-godaan untuk mengetahui ini itu akan terjadi pada orang yang sedang berlatih spiritual, apapun alirannya, apapun agamanya, sama semua. Jadi kalau orang sedang belajar ilmu-ilmu tentang spiritualism, apa yang terjadi? Kerohanian, dia tertarik ingin ngetes isi hati orang. Ya, benar nggak? Tertarik untuk mengetahui isi pikiran orang, ingin ngetes apa yang terjadi hari ini, adu-adu kesaktian. Nah, itu ujian-ujiannya. Lalu apa kata Imam Muthaillah Sekandari? Engkau melihat aib di dalam dirimu, tersingkap aib dirimu, itu lebih baik daripada tersingkapnya alam ghaib. Aib ghaib beda, ghain ma ghain. Beda ain dan ghain itu sudah beda makna. Ya. Ternyata kebanyakan orang memandang dirinya nggak punya aib, memandang dirinya sempurna, sehingga tidak ridho aibnya dibuka. Akhirnya dia lebih sedang membicarakan orang lain karena merasa dirinya suci. Nah, ini yang terjadi di kebanyakan orang-orang yang sedang belajar ilmu-ilmu kerohanian. Ya. Bahkan baru belajar fikih aja begitu. Coba kalau belajar bid'ah, sunnah bid'ah, pengennya ngapain? Bidahin orang, ya kan? Belajar ilmu akidah, pengennya ngapain? Nyesatin orang. Itu godaannya sama. Orang begini jadi mufti. Apa jadinya? Muftinya suka mencari kesalahan kelompok-kelompok yang ada, bukan membina. Kalau orang ulama harusnya membina umat, bukan nyalahin umat. Kalau nggak, untuk apa dia jadi ulama? Untuk apa dia duduk di majelis-majelis ulama, di jabatan-jabatan keulamaan? Untuk apa? Untuk cari kesalahan orang. Berhenti aja jadi ulama, ya. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah sibuk dengan aibnya, bukan sibuk dengan kelompok lain. Maka kita agak kecewa kalau ada tokoh-tokoh yang menganggap dirinya ulama lalu sibuk dengan aib-aib kelompok-kelompok yang masih ahlus sunnah wal jamaah, yang masih bertasawuf dengan baik, yang masih berfikih dengan baik, bersyariat dengan baik. Itu agak kecewa besar saya, ya. Jadi kalau antum belajar hadis, senangnya merhatiin hadis si ustad. Nanti ada beberapa hadis dibaca, dhaif gitu. Belajar nahu, apa godaannya? Kalau belajar nahu, mencari kesalahan imam atau khatib atau ustad saat baca. Ya namanya lisan, kadang-kadang ada saatnya kita salah. Bener gak?
Ya, apalagi bahasa Arab rumit. Kadang U dibaca A dibaca I. Itu agak rumit. Nah, kesalahan begini tidak menjadi standar ketika seseorang itu kecuali berulang. Ya. Jadi mulailah dari malam ini mendisiplinkan kerohanian, tidak mencari aib orang. Maka di dalam ma'surat kita, istighfar itu didetailkan pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Maka berdoalah, ini doa. Ya Allah, tutuplah aib saudaraku dari pandanganku. Coba doa begitu setiap hari. Tutuplah aib saudaraku, apalagi guruku, dari pandanganku. Sempat doa gitu enggak? Maka saya kalau ada ustadz yang bahkan dia nyerang saya sebelumnya, kita dengarkan dia lagi kena musibah, kena aib, kena tuduh, saya nggak mau nonton, Pak. Sama sekali nggak mau tonton. Kita skip. Maka kita doakan, ya Allah kuatkan dia. Nggak enak aib dibuka, itu nggak enak. Nah, ilmu ma'rifat itu dan keramat itu aurat. Bahkan aib jika dibuka mesti dibungkus. Kita punya aurat nggak, Pak? Mau nggak auratnya dikeluarin? Mesti dibungkus. Oke? Maka kajian ma'rifat mesti dibungkus dengan dalil, baru boleh ditaruh di luar. Ya. Dan sejauh ini kita sedang selalu berusaha untuk itu. Jika ada yang kurang tepat, silakan kasih tahu. Ya. Nanti mana yang kurang tepatnya kita benerin. Kecuali antumnya yang kurang tepat memahami. Ya. Itu lain cerita itu, ya. Nah, ada orang nggak paham satu bab, lalu ada orang lain buka, dianggap, itu kajian tinggi, jangan dibuka. Nanti umat keblinger. Dan keblinger dia, umat enggak kecanduan, ya enggak? Antum itu enggak mampu baca kitab, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai ruhnya ketinggalan. Kualitas rohaninya harus tetap dijaga. Enggak mesti bisa baca kitab. Maka santapan rohani, ma'rifat rohani bukan saja untuk yang mampu baca kitab. Bukan hanya untuk santri dan kiai. Jadi saya tidak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan kalimatnya benar, kalimat begini, benerin aja syariat dulu. Itu kalimat benar, yuradu bidzalikal batil, tapi maksudnya batil. Untuk menghalang-halangi orang buka ilmu kajian-kajian ma'rifatullah. Justru membenarkan syariat itu dengan berhakikat. Ya. Supaya syariat itu terisi, maka syariat harus diisi ruhnya. Ruhnya itu adalah hakikat dan ma'rifat. Kalau enggak hambar. Itu yang ditulis oleh Imam Zarruq di dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf, yang ditulis Imam Sya'rani dan lawaqihnya, bahwa orang-orang yang berfikih tapi tidak belajar ilmu qalbu itu sholatnya hambar, zikirnya hambar, baca Qur'annya hambar, ngajinya hambar, nggak ada rasanya, puasanya juga hambar, terasa jadi beban. Ini yang dikatakan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Ghunyah. Kalau belum sampai pada tahapan murad itu orang berma'rifat, maka rasanya masih beban kalau beramal. Tapi kalau sudah murad, jadi murid sama murad, bedanya apa? Murid sama murad. Murid itu berusaha melawan malas, melawan ngantuk, melawan bosen. Itu murid. Kita semua ya, benar nggak? Benar ya? Lagi berusaha melawan kemalasan. Sedangkan al-murad, orang-orang yang sudah dikehendaki Allah mendapatkan ma'rifat, jauh aja dikejar. Kalau antum masih murid, ya, datang tapi rasanya berat, ngeluh, susah amat sih kan ini sama Japos ini, ya, masuk ke dalam gang, ya kegores lagi, ya, ribet itu.
Tapi kalau sudah murad, kemanapun ngaji terasa ringan, itu sudah murad ya. Tuhattu anhu athqalus salikit tariq ila Allah. Begitu kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani quddasallahu sirrahu. Orang kalau sudah murad, apa penciriannya? Beban dia menempuh jalan menuju Allah, Allah angkat, terasa ringan saja ya. Kalau antum baca di buku, zikir 10.000 pusing, zikir 5.000 pusing, zikir 1.000 kebanyakan. Tapi kalau guru sudah perintah dan Allah sudah terbitkan nur dalam kalbu, berarti sudah mulai jadi murad. Itu 1.000 sedikit, malah kecanduan, dikit amat, lanjut gitu. Kalau udah begitu, udah mulai jadi murad ya. Murad itu yang dikehendaki mendapatkan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak sempat mikirin aib orang. Ini ada orang belajar tasawuf tapi gunanya mencari kesalahan orang bertasawuf. Itu belum itu. Ya, kita udah enggak sempat mikirin orang lain. Kecuali dia datang depan kita baru kita sempat mikirin dia. Ya. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Saya ucapkan selamat untuk merbot yang berangkat besok ya. Semoga diberkahi. Ya, enggak perlu diajarkan tapi saya ingetin aja. Kalau di Mekah banyak-banyak zikir tauhid, di Madinah banyak-banyak sholawat kepada Nabi SAW. Gak usah ngeliatin orang kiri kanan, udah merem aja sebut la ilaha illallah. Oh, banyak-banyak ya. Pandang Ka'bah, ingat yang punya Ka'bah, ingat yang disembah, bukan Ka'bah yang kita sembah. Maka tidak boleh mengaitkan hati dengan batu bata yang ada di Ka'bah, tapi kepada yang memuliakan Ka'bah. Ya, sampai di Madinah kita nggak nyembah kubur, kita mencintai orang yang dikubur di situ, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dibedakan cinta dengan menyembah. Ya, orang cinta berkorban. Ya, cinta itu ya nyebut-nyebut, nangis-nangis, haru. Tapi kalau orang nggak cinta ya halu. Jadi yang halu itu orang nggak cinta. Dan orang-orang nggak cinta menuduh orang lain halu, sedangkan dia tidak. Ya, suka-suka dialah ya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi kepada kebaikan, maka dia sama seperti pelakunya. Nah, jadi siapa saja yang membantu orang berangkat haji, umroh, bisa ibadah, bisa berdakwah, bisa ngimamin, itu pahala yang berangkat. Yang azan siapa nih? Yang muazin, yang imam, merbot, yang bersih-bersih semua segala macam. Insyaallah kita dapat pahala memberangkatkannya dan keberkahan dari amalannya ya. Amin ya rabbal alamin. Itulah rezeki. Rezeki itu bukan sebanyak gaji. Rezeki itu tergantung pemberian Allah yang maha memberi rezeki ya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Jadi bapak-bapak jangan kalah ya. Bulan depan bapak-bapak yang patungan ya. Ya, masa kalah sama ibu-ibu? Itu karena ibu-ibunya rajin ngaji, bapaknya sok sibuk bekerja ya. Sok sibuk, ntar keburu meninggal ya.